Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Mukhtasar Jami'ul Ulumi wal Hikam yang disusun oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, yang diringkas oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman Ibn Abdullah Al-Muhanna hafizahullah ta'ala. Dan sekarang kita masuk pada hadis yang kelima dari Arba'in An-Nawawiyah. Al-Hadithul Khamis an Aisyah radhiyallahu anha qala. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan fi amrina hadza, dalam urusan kami ini, itu dalam urusan agama kami ini, apa yang tidak ada darinya, itu apa yang tidak ada dalilnya, dasarnya, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Raddun ay mardudun. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin li Muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada padanya amruna, ya sering diterjemahkan dengan perintah kami, atau kalau kita samakan dengan yang sebelumnya laisa alaihi amruna, yaitu tidak ada urusan dari agama kami, fahuwa raddun, maka ia tertolak. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini hadis yang kelima dari kumpulan hadis yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang menjelaskan kepada kita tentang amalan yang tidak ada tuntunannya dari syariat, maka ia tertolak. Hadis yang pertama, barang siapa yang mengada-adakan, jadi orang yang membuat urusan atau amalan yang baru yang tidak ada tuntunannya dari syariat, ya tidak ada dalilnya dari syariat, maka ia tertolak. Sedangkan hadis yang kedua, barang siapa yang mengamalkan, ya, bisa jadi dia hanya sekedar ikut-ikutan, bukan dia yang membuat ajaran ataupun amalan yang baru, dia hanya sekedar ikut-ikutan mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW, ya dari agama Islam, maka ia tertolak. Sekarang kita baca penjelasan dari Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, ya di dalam syarahnya di dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam. Berkata al-mu'allif rahimahullah, hadzal haditsu aslun azimun fi usulil Islam. Hadis ini merupakan dasar yang agung di dalam prinsip-prinsip dasar Islam. Fahuwa kal mizan lil a'mali fi zahiriha, dan ia seperti timbangan bagi amalan zahir. Kama anna haditha, sebagaimana bahwasanya hadis al-a'malu bin niyat, hadis yang pertama,
amalan itu tergantung niatnya, mizanun lil a'mali fi batiniha, itu sebagai timbangan dalam amalan yang batin. Jadi di dalam Islam itu ada amalan yang batin dan ada amalan yang zahir. Amalan yang batin maka ditimbang dengan hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya. Sedangkan amalan yang zahir ditimbang dengan hadis ini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad, dan juga hadis man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad. Fakama anna kulla amalin, maka sebagaimana bahwasanya setiap amalan la yuradu bihi wajhullah, yang tidak diharapkan dengannya wajah Allah, amalan yang tidak ikhlas. Seseorang yang beramal tetapi tidak mengharapkan wajah Allah, tidak mengharapkan pahala dari Allah, falaisa li'amilihi fihi thawabun, maka tidak ada bagi orang yang mengamalkannya pahala. Jadi orang yang mengamalkannya tidak mendapat pahala jika dia beramal tidak mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Fakadzalika kullu amalin, demikian pula setiap amalan la yakunu alaihi amrullahi wa rasulih, yang tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, tidak ada perintah ataupun anjuran ataupun yaitu urusannya dari Allah dan Rasulnya, fahuwa mardudun ala amilihi, maka ia pun tertolak bagi pelakunya. Wa kullu man ahdatsa fid din ma lam ya'zam bihi Allah wa rasuluhu falaysa min ad-din fi syai'. Maka setiap yang mengada-adakan dalam urusan agama apa yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu bukan bagian dari agama, syai'un fi syai'in, sama sekali. Taib. Jadi ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan pelengkap dari hadis yang pertama di dalam menimbang amal seseorang. Di dalam menimbang amal seseorang, yaitu apa yang dia amalkan, maka secara batin ya ditimbang dengan hadis innamal a'malu binniyat. Salat misalkan, apakah salatnya itu ikhlas lillahi ta'ala, apakah salatnya itu murni dalam rangka mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang menjadi penimbangnya adalah hadis innamal a'malu binniyat. Ya, kalau dia salatnya tidak ikhlas karena Allah, meskipun secara prakteknya sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka amalannya tertolak karena tidak ikhlas. Ya, dan sebaliknya, ketika seseorang beramal itu ikhlas lillahi ta'ala, namun secara prakteknya tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun juga tertolak. Yang jadi penimbangnya adalah hadis-hadis ini. Ya, salat yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun ikhlas. Ya, meskipun ikhlas. Maka dari itu syarat utama diterimanya amal ibadah sebagaimana yang sering disampaikan oleh para ulama kita, ya dua, ikhlas dan ittiba. Ya, ikhlas berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, dan ittiba berdasarkan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kemudian Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi khutbatihi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dia berkata di dalam khutbahnya, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarral umuri muhdatsatuha, dan seterusnya. Sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, firman Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seburuk-buruk urusan ya wa syarrul umur adalah muhdatsatuha, hal yang diada-adakan.
yaitu dalam urusan agama. Ya, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, dan seterusnya. Nah, kemudian Ibnu Rajab mengatakan wa sanuakhirul kalama 'ala al-muhdatsat ila dzikri haditsil Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu. Dan kami akan mengakhirkan pembahasan tentang al-muhdatsat, yaitu amalan-amalan yang diada-adakan, amalan-amalan yang bid'ah, ketika menyebutkan hadis Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, yaitu pada hadis yang ke-28 insyaallah. Jadi Al-Imam Ibnu Rajab akan membahas tentang kebid'ahan, ya, hal-hal yang baru dalam urusan agama, ketika menjelaskan hadis yang ke-28. Ya. Tayyib. Wa natakallamu hahuna, dan kami akan berbicara di sini, ya, 'alal a'malil lati laisa 'alaiha amru syari' wa raddiha, tentang amalan yang tidak ada di dalamnya amru syari', yaitu bagian dari urusan syariat, pembuat syariat yang tidak ada dasarnya, ya, dan raddiha, bantahannya. Fahadal hadisu, maka hadis ini yadullu bimantuqihi, ya, dengan mantuk, yaitu secara tekstual, menunjukkan ala anna kulla amalin laisa alaihi amru syari', bahwasanya setiap amalan yang tidak ada perintahnya dari syariat. Di sini amru syari' dijelaskan oleh Syekh Abdul Aziz Al-Turaifi, yakni fi umuriddin, yang dimaksud adalah urusan-urusan agama, wal ibadah, yaitu ibadah, lal ihdatsu fi umurid dunya, bukan mengada-adakan sesuatu yang baru dalam urusan dunia. Jadi yang mengada-adakan urusan agama, ya, anna kulla amalin, setiap amalan, amal perbuatan yang terkait dengan agama, ibadah, fahuwa mardudun, kalau tidak ada tuntunannya dari syariat maka ia tertolak. Itu secara mantuk, secara tekstual. Wa yadullu bimafhumi, adapun secara mafhumnya, yang dipahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ala anna kulla amalin, bahwasanya setiap amalan, alaihi amruhu, yang ada tuntunannya, yang termasuk bagian dari agama ini, fahuwa ghairu mardudin, maka ia tidak tertolak. Jadi amalan yang tidak ada tuntunannya, ia tertolak berdasarkan mantukul hadis, ya, secara tekstual dari hadis ini. Adapun secara mafhumnya, yang dipahami dari hadis ini, yaitu yang tersirat, maka setiap amalan yang ada tuntunannya, ada perintahnya, ada contohnya dari syariat ini, maka ia tidak tertolak, alias tidak diterima, ya, maqbul, diterima. Nah, kemudian di sini Imam Ibn Rajab mengatakan wal muradu bi amrihi, yang dimaksud dengan amrihi, man ahdatsa fi amrina, ya, barang siapa yang mengada-adakan dalam amr. Kadang diterjemahkan dengan perintah, kadang diterjemahkan dengan urusan, ya. Kalau hadis yang man ahdatsa fi amrina itu biasa diterjemahkan dengan urusan. Barang siapa yang mengada-adakan fi amrina, dalam urusan kami, urusan agama kami, fa huwa mardud, maka ia tertolak. Sedangkan hadis man amila amalan laisa alaihi amruna, barang siapa mengamalkan amalan laisa alaihi amruna, yang tidak ada padanya amruna, sering diterjemahkan dengan perintah kami, ya. Maka dua makna ini insyaallah tidak saling bertentangan, tapi saling melengkapi. Ya, ada kalanya kalau suatu amalan tidak ada perintahnya dari Allah dan Rasulnya, ya maka ia tertolak,
Ya. Namun di sini Imam Ibn Rajab mengatakan yang dimaksud dengan amruna atau amrina hahuna di sini adalah dinuhu wa syar'uhu. Ya, urusan agama atau urusan syariat. Ya, sehingga makna hadis ini kalau kita ikuti makna yang disebutkan oleh Imam Ibn Rajab, barang siapa yang mengamalkan amalan yang tidak termasuk bagian dari agama, tidak termasuk bagian dari syariat, ya, maka itu apa? Tertolak. Fal makna idzan, maka maknanya jika demikian, anna kullaman kana amaluhu kharijan anis syara' laisa mutaqayyidan bisyara' fahuwa mardudun. Bahwasanya setiap siapapun yang amalannya keluar dari syariat, yang tidak berada dalam lingkup syariat, fahuwa mardudun, maka ia tertolak. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah dasar kita di dalam beragama selain masalah batin, yaitu apa? Niat. Jadi pastikan setiap yang kita amalkan ini ada tuntunannya dari syariat. Ya, amalan-amalan yang telah Allah dan Rasulnya syariatkan kepada kita, maka pastikan sebisa mungkin yang kita amalkan sesuai dengan petunjuk syariat. Ya, salat kita, haji kita, puasa kita, segala amal soleh kita, selama ada petunjuknya dari Allah dan Rasulnya, maka kita amalkan semampunya. Jangan mengada-adakan hal yang baru yang di luar dari ketentuan syariat. Ya, kalau sudah ada keterangannya, tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali ittiba, mengikutinya. Jangan kita mengambil tata cara yang tidak ada tuntunannya, tata cara yang tidak ada contohnya. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, kemudian dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa alaihi amruna, yang tidak ada tuntunannya dari kami, tidak ada contohnya dari urusan kami ini, yaitu urusan agama. Isyaratun, merupakan suatu isyarat, ila anna a'malal amilin, bahwasanya amalan orang-orang yang beramal, kullihim, mereka semua, yang bagi an takuna tahta ahkamis syariah, itu sepatutnya harus berada di bawah hukum syariat. Ya, jadi setiap orang yang beramal dengan suatu amalan wajib berada di bawah hukum syariat. Wa takuna ahkamus syariati hakimatan 'alaiha bi amriha wa nahyiha. Dan hukum-hukum di dalam syariat ini yang menjadi hakim, yang menjadi pemutus atasnya dengan perintah dan larangannya. Faman kana amaluhu jariyan tahta ahkami syar' muwafiqan laha fahuwa maqbul. Maka barang siapa yang amalannya berjalan di bawah hukum syariat, sesuai dengan hukum syariat, fahuwa maqbul, maka ia diterima. Waman kana kharijan an dzalik fahuwa mardudun. Dan barang siapa yang keluar amalannya itu dari hukum syariat, maka ia tertolak. Ya, ini penekanan dari apa yang tadi telah disampaikan, ya. Jadi segala macam amalan yang diamalkan oleh seseorang, maka wajib berada di dalam hukum-hukum syariat, apakah itu perintah maupun larangan. Ya, perintah untuk mengerjakan sesuatu, maka kita harus benar-benar memastikan perintah itu benar-benar datang dari Allah dan Rasulnya. Anjuran untuk melakukan sesuatu juga demikian. Demikian pula tatkala kita mau meninggalkan sesuatu yang kita sandarkan kepada agama,
Bukan karena kita tidak selera, bukan karena kita tidak suka, tapi kita meninggalkan sesuatu yang didasarkan pada agama. Misalkan apa? Menganggap sesuatu itu haram, tidak boleh, maka wajib kita kembalikan kepada hukum syariat. Apakah benar ini diharamkan oleh Allah dan Rasulnya? Apakah ada dalil yang mengharamkannya? Ya, karena kalau tidak ada, lalu kita membuat hukum baru mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, melarang sesuatu yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya, maka mardud, ya, tertolak. Artinya apa? Larangan kita itu tertolak, ya. Dan seperti itu. Kemudian berikutnya Imam Ibnu Rajab mengatakan wal a'malu qisman, dan amalan itu ada dua. Ibadatun wa muamalatun. Ada amal ibadah dan muamalah. Ada ibadah dan muamalah. Fa ammal ibadat, adapun ibadah, fama kana minha kharijan an hukmillahi wa rasulihi bil kulliyah fahuwa mardudun ala amilihi. Kalau ibadah, ya, maka apabila bagian dari ibadah itu ada yang keluar dari hukum Allah dan Rasulnya bil kulliyah, secara keseluruhan, fahuwa mardudun ala amilihi, maka ia tertolak atas pelakunya. Ya, jadi orang yang beramal itu tidak diterima amalannya. Wa amiluhu yadkhulu tahta qawli, dan pelakunya, orang yang mengamalkan amalan yang keluar dari hukum syariat tadi, masuk pada firman Allah Ta'ala, di dalam kandungan firman Allah Ta'ala, am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Itu dalam surat Asy-Syura ayat ke-21, yang artinya Allah berfirman, yang artinya, apakah mereka menjadi atau memiliki sekutu-sekutu? Amlahum syuraka, apakah mereka memiliki sekutu-sekutu? Syara'u lahum, yang mensyariatkan bagi mereka, minad-din, bagian dari agama ini, ma lam ya'zam bihillah, apa yang tidak diizinkan oleh Allah dengannya. Ya. Jadi kalau secara keseluruhan amalan yang diada-adakan tadi tidak termasuk bagian dari syariat sama sekali, maka ini seperti membuat syariat baru, ya, sehingga seakan-akan meyakini secara tidak langsung memiliki sekutu bagi Allah, memiliki tandingan bagi Allah yang mensyariatkan sesuatu yang tidak Allah izinkan. Naam, faman taqarraba ila Allahi bi'amalin, maka barang siapa yang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan, lam yaj'alhu Allah wa rasuluhu qurbah, yang Allah dan Rasulnya tidak menjadikannya sebagai qurbah, ya, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, fa'amaluhu batilun mardudun alaihi, maka amalannya batil dan tertolak darinya. Wa huwa syabihun bihalil ladzina kanat salatuhum indal baiti muka'an wa tasdiyah, dan ini serupa dengan keadaan orang-orang yang salat mereka di Baitullah, yaitu di depan Ka'bah, di Masjidil Haram, muka'an wa tasdiyah, yaitu dengan siulan dan tepukan tangan. Ya, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu amalan, namun sama sekali Allah dan Rasulnya tidak menjadikan amalan tersebut sebagai bentuk taqarrub, ya, sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di sini, apa? Salat dengan siulan dan tepukan tangan. Ya, tidak ada di dalam syariat sedikit pun tata cara salat yang disertai dengan apa? Siulan dan tepukan tangan. Maka jelas amalan ini apa? Mardud, batil dan mardudun alaih. Ya.
batil dan tertolak. Wahada, dan ini kaman taqarraba ilallahi, ya, kalau di zaman sekarang mungkin seperti orang yang mendekatkan diri kepada Allah bisima'il malahi, dengan mendengarkan ya alunan-alunan yang membuat terlena, yaitu musik, ya, lantunan-lantunan suara yang membuat orang terlena, ya, seperti alat-alat musik. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan musik, awil raksi, atau dengan menari, ya, joget, au bikashfir ra'si fi ghairil ihram, atau dengan menyingkap kepala pada selain kondisi ihram. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mendekatkan diri kepada Allah dengan cara musik, ini mafhum, ini hal yang mungkin kita pahami. Ya, tidak ada di dalam syarat ini kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah dengan musik. Demikian pula dengan apa? Menari atau joget. Ini mungkin hal yang insyaallah kita pahami dengan jelas. Namun di sini Al-Imam Ibnu Rajab juga memasukkan satu contoh yang mungkin sebagian kita merasa, loh, masa tidak boleh, gitu ya. Bikashfir ra'si fi ghairil ihram. Menyingkap kepala maksudnya enggak pakai penutup kepala pada selain kondisi ihram. Nah, mungkin di antara kita yang memahami berarti kita ketika beribadah tidak boleh membuka kepala kita. Membuka apa sih? Tidak boleh tidak menutup kepala. Tidak boleh membiarkan kepala kita tanpa menutup. Ya. Jadi kaman taqarraba ilallah, seperti mendekatkan diri kepada Allah bikashfir ras, dengan membuka penutup kepala fi ghairi ihram, pada selain ihram. Wallahu a'lam bishawab, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan ini wallahu a'lam, ya, yang saya pahami tergantung niat. Bagaimana itu? Kalau kita beribadah, ya, yang jelas ihram, maka wajib kita membuka penutup apa? Kepala. Justru kalau kita menutup kepala, kita telah melanggar larangan ihram. Maka kita tidak pakai peci, tidak pakai kopiah, tidak pakai penutup kepala sedikit pun ketika ihram, itu sebagai bentuk apa? Ibadah. Loh, kenapa nggak pakai peci? Ya, ibadahnya ketika ihram ya gini. Ya sudah, mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Membuka penutup kepala. Nah, sekarang ketika sholat tidak pakai peci, kenapa? Ketinggalan, pecinya kotor, ya, maka insya Allah tidak termasuk bagian itu. Tapi kalau ada orang yang dengan sengaja, ya, tidak memakai penutup kepala ketika sholat misalkan, dan menganggap itu bagian dari ibadah, nah ini termasuk amalan yang apa? Yang ditolak tadi. Ya, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang apa tadi? Yang tidak ada keterangannya dari Allah dan Rasulnya. Kenapa kita membuka kepala, membuka penutup kepala ketika ihram? Ya karena ada tuntunnya dari Allah dan Rasulnya. Ya, ketika sholat, ketika sehari-hari kita sebagai seorang muslim seringkali memakai penutup kepala, peci, kopiah dan semisalnya. Tapi ketika ihram justru kita buka, ya karena bentuk mendekatkan diri kepada Allah di saat itu dengan cara membuka penutup kepala. Adapun di selain ihram, nah ini memang ya jujur saja para ulama kita, ya khususnya di zaman dahulu, itu betul-betul menganggap seorang muslim itu harusnya tidak pernah tidak menutup kepalanya, ya, dengan menutup kepala. Akan termasuk di antara bab yang bisa menjatuhkan muru'ah kalau seorang muslim di kesehariannya membuka apa? Kepalanya tanpa penutup. Meskipun di zaman sekarang ya nampaknya ya sudah berbeda. Kita jumpai banyak kaum muslimin yang mereka tidak memakai penutup kepala. Ya, jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun ada banyak.
Nah, apakah termasuk mengada-adakan hal yang baru dalam urusan agama? Maka dilihat niatnya. Kalau dia dengan sengaja membuka penutup kepala di saat sholat misalkan, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, maka masuk dari pembahasan kita ini. Nah, kemudian walaysa makana qurbatan fi ibadatin yakunu qurbatan fi ghairiha mutlaqan. Dan tidaklah apa yang menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah dalam suatu ibadah itu bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah di ibadah yang lain secara mutlak. Nanti akan lebih jelas tatkala kita baca contoh yang beliau sampaikan rahimahullah. Faqad ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rajulan qa'iman fi syams. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seseorang yang berdiri di bawah terik matahari. Fasa'ala anhu, lalu beliau bertanya tentang orang tersebut. Faqila, maka dikatakan innahu nadhara an yaquma wa la yaq'uda wa la yastadhilla wa yasum. Orang ini bernadar untuk berdiri, tidak duduk dan tidak memakai alat untuk berteduh, ya, dan dia dalam keadaan berpuasa. Jadi orang ini bernadar berdiri di tengah terik matahari tanpa penutup dalam keadaan puasa, ya. Jadi ada orang yang bernadar seperti itu di zaman Nabi SAW. Fa'amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yaquda. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan orang itu untuk duduk, wa yastadilla, untuk berteduh, wa yutimma shaumahu, dan teruskan puasanya, ya. Teruskan puasanya. Ya. Nah ini. Falam yaj'al qiyamahu wa buruzahu lisyamsi qurbatan yuwaffa binadriha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjadikan berdirinya orang tersebut, ya, terpapar sinar matahari sebagai bentuk qurbah, yaitu mendekatkan diri, sarana mendekatkan diri kepada Allah, sehingga apa? Harus ditunaikan nadarnya, ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam justru memerintahkan orang ini apa? Untuk melanggar nadarnya dengan cara apa? Duduk, berteduh, tapi lanjutkan puasanya, ya. Nah, ma'annal qiyama ibadatun fi mawadhi'a ukhar. Padahal berdiri itu adalah sebuah ibadah di tempat lain, yaitu ketika sedang tidak berpuasa, ya, maksudnya dalam ibadah yang lain, ya, bukan puasa, kas-salati wal adzani wad du'ai bi Arafah, ya. Seperti apa? Ketika sholat, di antara syarat sahnya sholat adalah berdiri apabila mampu. Kemudian juga azan, ya, azan itu disyariatkan berdiri. Kemudian juga doa di Arafah, doa di padang Arafah, maka berdiri, ya, yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Wal buruza lisyamsi qurbatan lil muhrim, juga yaitu terkena paparan matahari termasuk bentuk sarana mendekatkan diri kepada Allah bagi seorang yang berihram. Ya, artinya apa? Tidak pakai tutup kepala, tidak pakai tutup kepala. Nah, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi perhatikan, ya, berdiri yang di tempat-tempat tertentu itu termasuk bagian ibadah. Itu justru kalau dilakukan di tempat yang lain yang tidak ada keterangannya, itu bukan termasuk bagian dari ibadah. Ya, berdiri ketika sholat, azan, berdoa di Arafah termasuk bagian dari ibadah. Bahkan kalau orang mampu berdiri tapi tidak berdiri ketika sholat fardu, maka sholatnya tidak sah. Karena termasuk di antara syarat sahnya sholat berdiri apabila mampu. Ya, namun berdiri ketika puasa
kemudian sengaja tidak berteduh ketika puasa, ini bukan termasuk bagian dari ibadah meskipun sama-sama berdiri. Kenapa? Karena di dalam puasa tidak ada ketentuan syariat yang menganjurkan untuk berdiri, yang menganjurkan untuk berjemur di bawah terik matahari. Ya. Makanya Nabi SAW memerintahkan orang itu untuk apa? Duduk. Kemudian apa? Berteduh. Kemudian untuk puasanya silakan dilanjutkan. Ya, silakan dilanjutkan. Menunjukkan sekali lagi bahwa suatu tata cara tertentu di dalam sebuah ibadah itu bukan berarti bisa kita pakai di ibadah yang lain. Ya, berarti bisa kita pakai di ibadah yang lain. Ya, nah seperti itu. Fadalla ala annahu laisa kullu ma kana qurbatan fi mawtinin yakunu qurbatan fi kullil mawatin. Maka ini menunjukkan bahwasanya tidaklah setiap apa yang menjadi sarana ibadah di satu tempat, ya, yaitu di satu ibadah tertentu, maka ia bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah di semua tempat-tempat ibadah. Ya. Jadi semua berdiri misalkan. Ketika puasa berdiri, ya, kemudian ketika melakukan ibadah yang lain berdiri. Dasarnya apa? Karena apa? Salat berdiri, azan berdiri. Jadi menjadikan berdiri itu sebagai tata cara seluruh ibadah seseorang. Ya, sebagai tata cara seluruh ibadah seseorang. Ya. Nanti pun juga apa? Berbuka berdiri, misalkan. Buka puasa apa? Berdiri. Ya, padahal adab makan itu duduk. Nah, seperti itu. Nah, wa inna ma yuttaba'u fi dzalik ma waradat bihi syari'atu fi mawadhiha. Dan sesungguhnya yang diikuti dalam hal semacam itu apa yang telah terdapat di dalam syariat sesuai dengan tempatnya. Maka betul-betul ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, dalam setiap amalan kita sebisa mungkin kita sesuaikan dengan apa? Petunjuk Allah dan Rasulnya. Kalau tidak ada tuntunannya, ya maka tidak kita ada-adakan, ya. Tidak bisa kita amalkan. Wa kadzalika, dan demikian pula, man taqarraba bi ibadatin nuhiya anha bi khususiha. Barang siapa yang mendekatkan diri dengan suatu ibadah yang dilarang dari ibadah tersebut bi khususiha, dalam keadaan khusus, kaman shama yaumal 'idi aw shalla fi waqtin nahi, seperti puasa di hari raya atau sholat di waktu yang dilarang. Ya. Jadi menjalankan ibadah sesuai dengan tuntunan, artinya prakteknya, tata caranya sesuai dengan tuntunan, tetapi di waktu yang dilarang untuk menjalankan ibadah. Ini termasuk dari hadis ini, termasuk cakupan dari hadis ini, mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Tidak ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya. Ya, di saat kita hari raya, maka justru kita dilarang berpuasa. Maka siapa yang berpuasa di hari raya terkena apa? Hadis ini. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Padahal siapa mengamalkan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, petunjuknya dari kami, maka ia tertolak. Ya, meskipun amal ibadahnya secara secara memenuhi syarat dan rukun telah terpenuhi. Ya, puasanya secara syarat dan rukun telah terpenuhi.
ya, niat puasa, kemudian menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit matahari, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, sudah dilakukan. Tetapi di waktu yang dilarang untuk puasa, hari raya misalkan, dan juga hari apa? Hari-hari tasyrik misalkan, maka tentu amalannya tertolak karena telah mengamalkan amalan yang tidak ada tuntunannya dari apa? Syariat, ya. Atau sholat di waktu yang dilarang, meskipun ini pembahasan yang cukup luas ya, karena ada sebagian yang menjadi pengecualian, ya. Sholat sunnah yang dilarang di waktu-waktu tertentu, ada beberapa pengecualian, ya. Meskipun ini juga menjadi khilaf di kalangan para ulama, ya. Misalnya sholat tahiyatul masjid, ada sebagian yang berpendapat tetap dilarang kalau itu di waktu yang terlarang. Contoh, seseorang masuk masjid ketika menjelang zuhur, ya, ketika matahari belum zawal, belum bergeser dari timur ke barat. Nah, itu termasuk apa? Waktu yang dilarang, maka dia tidak boleh sholat. Tapi ada berpendapat ini ada sebabnya. Karena apa? Masuk masjid, maka yang dikuatkan apa? Sebabnya ini, ya, sehingga apa? Dia tetap sholat tahiyatul masjid meskipun di waktu yang terlarang. Ya, ini pembahasan yang sangat luas ya, pembahasan yang sangat luas. Tapi secara umum kaidahnya demikian. Kalau ada amalan yang dikerjakan di waktu yang dilarang, maka amalan itu tertolak. Ya, dan yang paling jelas insya Allah contohnya tadi, ya, puasa di hari raya, puasa di hari apa? Hari tasyrik. Ya, meskipun dia menjalankan puasa memenuhi syarat dan rukunnya, tapi ketika dilakukan di waktu yang dilarang, maka apa? Ditolak, ya, amalannya tertolak. Nah, jadi ada dua ya penjelasan Imam Ibnu Rajab mengamalkan sesuatu yang tidak ada apa? Tuntunannya dari syariat, yaitu seperti mendekatkan diri kepada Allah yang tidak ada tuntunannya sama sekali, tidak ada contohnya sama sekali, ya. Berdiri ketika apa? Puasa, itu contoh yang disebutkan, ya. Berdiri ketika apa? Puasa. Kemudian yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ibadah tetapi di waktu yang terlarang, di waktu yang terlarang. Dan wallahu a'lam bishawab, mungkin juga bisa kita tambahkan ya, semoga tidak salah, yaitu mengerjakan suatu ibadah tetapi di tempat yang terlarang. Nah, ini di tempat yang terlarang. Contoh, sholat di kamar mandi, ya, jelas lah ya. Sholat di kamar mandi, nah ini, ya, dilarang sholat di kamar mandi. Demikian pula sholat apa? Di kuburan selain sholat jenazah, selain sholat jenazah. Ya, demikian pula apa? Membaca Al-Quran di kuburan. Ada isyarat yang menunjukkan bahwa membaca Al-Quran di kuburan dilarang. Ya, Nabi SAW mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir. Ya, jangan kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Fa inna syaitana tafirru minal bait alladhi quri'at fihi suratul Baqarah. Apa qala Nabi SAW. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya apa? Surat Al-Baqarah. Nah, kalau di rumah maka bacakan Al-Quran. Nah, itu tempatnya. Tapi jangan kalian jadikan yaitu apa? Rumah kalian seperti kuburan yang sepi dari bacaan Al-Quran. Mafhumnya di kuburan tidak tempatnya membaca apa? Al-Quran. Sudah masuk isya? Ya. Baik, adzan terlebih dahulu. Tafadhol, silakan. Allahu Akbar.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita lanjutkan. Kemudian Imam Ibnu Rajab melanjutkan penjelasan tentang hadis ini. Wa amma man 'amila 'amalan asluhu masyru'un wa qurbatun. Dan adapun barang siapa yang mengamalkan amalan yang asalnya adalah disyariatkan dan sebagai qurbah, yaitu sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah, summa adkhala fihi ma laisa bimasyru', lalu ia masukkan di dalamnya apa yang tidak disyariatkan, ya, sesuatu yang tidak disyariatkan, au akhalla fihi bimasyru', atau ia meninggalkan apa yang disyariatkan, ya, fahada aydan mukhalifun lisyariah, maka ini juga menyelisihi syariat. Ini juga menyelisihi syariat, ya, meskipun biqadri ikhlalihi bima akhalla bi, sesuai dengan kadar yang ia tinggalkan, au idkhali ma udkhila fi, sesuai dengan kadar apa yang ia tambahkan di dalamnya. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin kalau kita bisa beri contoh, melafazkan niat ketika sholat, ya, secara asal niat merupakan salah satu rukun sholat, ya, ada yang menganggap rukun, ada yang menganggap syarat, maka tidak ada masalah. Yang penting harus ada niat ketika mau sholat, dan niat itu ada di dalam hati. Ketika seorang sudah berniat di dalam hati untuk mengerjakan sholat, maka sudah cukup. Namun ia tambahkan sesuatu yang tidak ada tuntunannya, apa? Melafadzkan niat. Maka apakah sholat hati tidak diterima? Wallahu a'lam bishawab. Jawabannya tidak. Salat tetap diterima selama terpenuhi syarat dan rukun, ya, menghadap kiblat, menutup aurat, bersuci, terpenuhi. Kemudian juga apa? Berniat, ya, berniat di dalam hati, iya, tapi juga ada dilafadzkannya. Yang dilafadzkannya inilah yang tertolak. Yang dilafadzkannya inilah yang apa? Tertolak. Adapun salatnya secara keseluruhan, ya, selama terpenuhi syarat dan rukun, maka apa? Diterima. Ya, ini sedikit contoh dari apa yang disebutkan atau dijelaskan oleh al-mu'allif Imam Ibnu Rajab rahimahullahu wa ta'ala. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, hadis yang ke-6 biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada yang disampaikan, tafadhol silahkan. Baik, jika tidak ada yang sampaikan, kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.